Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Pesona Audio di segmen Berto, berita otomotif by Pesona Audio. Seperti biasa, kalau udah di segmen Berto ini kita selalu mendatangkan narasumber yang siap atau yang bisa kita tanya-tanya perihal head unit Android. Nah, hari ini saya nggak sendirian, sama Pak Jasung. Ya, Harus dulu Pak, ya. kalau masuk segmen Berto seperti biasa. Pak, di video kemarin nih, kita kan udah sempat bahas upgrade audio mobil, tapi di mobil listrik nih Pak, Betul. udah audio mobil. Sekarang kita balik lagi ke segmen car entertainment, khususnya head unit Android. Sebelum kita bahas lebih lanjut dan lebih lengkap, ini kita ada produk apa dulu nih Pak? Kita spill dulu ini produk untuk mobil apa? Ini ada satu produk brand dari JSL, yaitu untuk Toyota Alphard ANH20 kan. ANH20, Betul. Tahunnya Pak? Tahun 2008 sampai dengan 2014. Wow, sudah memang tahun keluaran lama ya Pak ya? Betul. Sebelum kita bahas produknya, kita ngomongin masalahnya dulu Pak. Oke. Mobil lama, mobil tua pasti udah nggak jauh-jauh tuh Pak dari problem car entertainment originalnya. Oke, ya. Nah. Kalau kita bicara ANH20, khususnya yang 2008 sampai dengan 2011, Yes. ini penyakitnya itu shadow layarnya satu. Oke, ya, betul. Shadow layarnya. Terus kedua juga sudah nggak banyak berfungsi seperti CD-nya lah, apanya gitu ya. Iya. Kemudian fitur terbatas. Setuju. Cuma Fitur bisa radio, terbatas, gitu-gitu sehingga ya, dengan Pak. teknologi yang sekarang yang semuanya serba aplikasi, yang serba online, ini udah sangat nggak memungkinkan lah ya. Udah nggak bisa berkembang ya Pak, udah kayak gitu aja dari pabriknya. Makanya Betul. Pesona Audio menghadirkan solusi melalui brand JSL Car Multimedia. Betul, Ren. Ini dia nih Pak ya. Pak, kalau nggak salah juga kan untuk ANH20 ini produknya banyak ya Pak? Betul. Dari line ANH20 ini ada yang model OEM, Tesla ya Pak? Ya. Nah kalau yang ini segmentasinya kemana nih Pak? Ini sebenarnya segmennya modelnya OEM ya, Oke. cuman karena tahunnya lama, ini kebanyakan list chrome-nya itu kan sudah mulai pada itu ya, pada Apa yang rontok ya, retak udah gitu, pada Pak? retak Iya. gitu ya. Iya, Nah betul, ini kita betul. sekarang menyediakan yang benar-benar diganti dengan listnya, Pak. Wow. Jadi sehingga tampilannya baru, warnanya baru, lebih modern lah, lebih Betul, jauh setuju, gitu. betul. Nah ini yang sedikit menarik perhatian nih Pak. Biasa, kita masih ngomongin produknya dulu ya Pak, sebelum Oke. kita lanjut ke masalah mobilnya. Biasa kalau nggak salah itu dia AC-nya masih menggunakan kontrol AC original. Original ya. Kalau yang ini gimana sistemnya Nah Pak? ini yang tipe terbaru, jadi Nah. tren di 2026 ini sudah diganti plus dengan AC-nya, dengan kontrol AC-nya. Kenapa kok diganti? Supaya warnanya itu matching, glossy-nya sama gitu. Kalau yang itu kan warnanya rada ngedop, Betul, otomatis beda. kalau diganti kayaknya ada jeda warna lah. Oh, berarti AC digantikan yang original? Ke model yang terbaru ini dan Digitalnya ya, touch dan panel. sistemnya pun udah gampang. Jadi Socket to emang socket. cuma socket to socket, sehingga tadinya dia tombol manual, sekarang di sini udah touch panel. Touch panel semua ya Pak? Betul. Oke, sekarang saya mau ngomongin masalah instalasinya Pak. Oke. Ya kan, beranjak ke instalasinya. Tapi sebelum ngomongin masalah instalasinya, ini mobil kan ada dua tipe Pak. Oke. Ada premium sound, audioless, betul nggak Pak? Betul. Nah, di kedua tipe itu produk ini bisa support Pak? Pastinya bisa support. Jadi gini, saya jelasin dulu untuk tipe audioless. Iya. Jadi kalau tipe audioless ini biasanya kan dia datang mobil IU gitu, bahasanya Iya. IU ya. Jadi dia cuman hanya mobil kosong. Unitnya itu unit aftermarket ya, pemasangan kita ya. Nah, oke. seperti itu. Jadi kalau yang itu tuh tinggal pemasangannya udah tinggal socket to socket, tinggal udah sangat mudah lah ya. Relatif sangat mudah lah ya, Pak, betul. pemasangannya. Beda dengan yang tipe Premium premium sound. sound. Nah, premium sound ini ada dua tipe. 2008 sampai dengan 2011 ini kameranya cuma 3 sisi. Oke. Ya, 3 sisi ya. Kemudian yang tipe tipe premium sound yang tahun 2011 sampai dengan 2014 ini kan udah generasi baru nih. Iya. Dia udah kamera udah 4 sisi, kemudian dia udah ada Bluetooth-nya. Cuman kan bahasanya nih yang kurang asik gitu. Dia masih bahasa kanji ya, bahasa Iya, Jepang ya. Jepang, betul, Jadi betul. kita susah untuk memahami itu. Bentar nih Pak, Bapak ini kayaknya udah pengalaman banget di ANH20 sampai seriset itu Pak. Iya betul lah, Dari- emang itu udah kerjaannya lah. Udah standarisasi ya Pak? Betul. Berarti dari tipe, dari tahun berapa ke berapa yang 3 kamera Pak? Yang 3 kamera itu 2008 sampai dengan 2011. 11, Kemudian 3 yang kamera. 4 kamera 2011 sampai dengan 2014. 14. Betul. Itu ada 3 dan ada yang 4. Ya. Tuh guys, Pesona Audio tuh udah sampai sejauh itu loh untuk mengerjakan dan juga riset di mobil Toyota ANH20. Support Pak tadi pemasangannya ya? Pastinya support. Yang membedakan gini, untuk premium sound ya. Kalau untuk audioless harusnya nggak ada masalah ya. Ya, karena Artinya mudah. semuanya sudah misalnya terinstalasi, Ya. ya roofnya berfungsi, AC-nya semuanya berfungsi ya. Apa adanya aja lah. Betul. Tapi kalau untuk premium sound, Nah. karena ini ada dua tipe, jadi generasi awal sama generasi yang
belakangan, jadi 2008 dengan 2011, ini kan ada 3 sisi kamera. Ini nanti yang berfungsi itu hanya kamera bagian belakang aja. Ya, karena dia 3 sisi, belum 360. Ya. Dan kemudian audio premium sound-nya yang JBL premium sound-nya 18 speaker ini semuanya akan tetap berfungsi. Ya, kemudian kayak roof monitor udah pasti berfungsi. Dan secara kualitas suara pun nanti akan meningkat jauh. Nah, itu yang mau saya tanyain berhubung Pak Jasum udah nyentuh dan nyenggol masalah suara nih Pak. Kita lupakan atau kita kesampingkan dulu yang audioless karena ya which is audio standar udah pasti auto upgrade ya Pak. Ya, pasti. Yang JBL Pak, kan Bapak tadi udah sempat bilang yang JBL ini kualitas audionya udah bagus lah Pak. Iya, udah 18 speaker, udah ada amplifiernya. Betul. Ketika pasang seperti ini nanti kualitas audionya seperti apa Pak? Pasti kualitasnya audionya insya Allah akan meningkat cukup gratis. Lebih bagus jauh. Ya, artinya di situ kalau yang lama cuman hanya bass treble mid, di sini ada equalizer 16 band atau 30 band ya, saya lupa ya. Nah, ini akan meningkatkan suara yang jauh lebih dinamik, lebih lugas, kemudian dia juga ada sistem delay ya, sehingga stagingnya pun dapet. Jadi suronya pun akan tetap bisa main. Suara akan meningkat jauh. Nah, balik lagi ngomongin masalah instalasi Pak. Soalnya tadi kan saya sempat bahas masalah instalasi tapi yang versi universal Pak. Kita ngomongin instalasinya Bapak tadi. Nah, sekarang lebih spesifik lagi instalasi di mobil premium sound-nya. Itu ngomongin masalah instalasi susah gak sih Pak? Saya rasa gini, brand JSL ini sudah memikirkan sampai sedetail itu ya. Jadi kalian nggak usah khawatir dengan memakai brand JSL. Saya rasa masalah instalasi, masalah terintegrasi dengan sistem original, kayaknya nggak perlu pertanyakan lagi. Insya Allah ini semuanya akan bisa fungsi seperti halnya originalnya. Nah, itu dia tuh. Jadi secara instalasi, terus juga secara fitur segala macam semuanya udah pasti pasti terintegrasi. Nah, kemudian yang jadi banyak pertanyaan juga ini masalah fitmentnya Pak. Ya kan? Karena kalau kita ngeliat ANH20, dia punya original frame kan kepisah ya Pak? Betul, kepisah. Antara AC sama si unitnya. Betul. Nah, ketika dipasangkan produk seperti ini, itu dia auto ngefit atau perlu? Udah pasti ngefit. Ya, jadi frame original kan dicabut ya. Nah, biasanya kalau udah tahun lama kan biasalah pinggir-pinggir ininya udah mulai pada udah pada rusak ya. Udah pada rusak gitu ya. Nah, itu dengan mengganti ini saya rasa udah bisa dikatakan dari struktur konturnya itu udah ngikutin original, rapi lah, bagus ya. Kemudian dari penampilan karena ini warnanya juga hitam glossy. Ini udah menambah kemewahan tersendiri ya. Artinya dari sisi tampilan ini udah model baru ya. Kemudian dari sisi kualitas, kuantitas juga layar, juga AC ini berubah total sehingga kita itu bisa dikatakan kayak melihat mobil-mobil era zaman sekarang lah ya, yang udah serba modern, serba digital. Ini udah ya mungkin kita naik mobil lama tapi terasa mobil teknologinya, baru lah. Betul. Mobil tetap tahun lama tapi teknologinya tahun baru. Pak Jasum, tadi udah lengkap banget tuh. Bapak review kan lengkap mulai dari produk yang baru ya kan Pak, terus juga ada pemecahan produk dari audioless premium sound bisa semua tersupport, instalasi nyaman. Kemudian yang nggak kalah banyak ditanyain Pak sama customer, masalah spesifikasi. Nah, kalau dari JSL sendiri produk ini spesifikasinya seperti apa Pak? Begini, JSL ini selalu mengutamakan daripada kualitas dan kuantitas. Dari RAM-ROM itu harus dipikirin ya. Kita tuh jarang sekali bisa dikatakan main ROM rendah ya. Kita pasti mainnya minimal di RAM 8 per 128. Ini salah satu adalah RAM 8 per 128, layar sudah 2K. Betul. Jadi layarnya udah 11,6 ya. 11,6 inci, betul. 11,6 inci. Artinya ini dilihat dari sisi manapun, kanan kiri ini semuanya udah serba jelas, udah serba detail ini karena layar sudah 2K. Layarnya sudah 2K. Oke, berikutnya adalah gini Pak. Kalau ngomongin masalah spesifikasi, tadi kan Bapak udah bilang kita udah yang paling upgrade Pak, udah paling akhir. Nah, JSL sendiri sama Pesona Audio ini selalu mengedepankan yang namanya head unit Android itu badak Pak. Betul. Tahan lama, kuat. Jadi mau dipakai berapa tahun pun, in case si orangnya ganti mobil pun masih bisa dipindah ke mobil lain. Betul, gitu, karena Pak. Gini, yang si brand dari JSL ini dari segi hardware dan software ini pakai yang terbaik. Nah, ya. itu. Kemudian biasanya kan orang kalau ganti head unit Android ini ya, satu radio kurang jelas ya. Nah, ini insya Allah kita menjamin radio ini tetap akan jelas seperti halnya originalnya. Karena originalnya itu khususnya premium sound, itu radio kan terbatas cuma sampai 99 kan. Nah, ini semuanya sudah full lokal semuanya dapat. Lokal semua dapat segala macam apa ya. Jadi dari segi hardware, software kita yang terbaik lah ya. Kemudian dari kualitas suara juga gambar ini mendongkrak cukup
signifikan, Betul, cukup jauh udah sekali. paling update lah Pak. Paling Namanya update. kita upgrade head unit itu ya namanya aja upgrade Pak. Betul. Harus merasakan Lebih sensasi baik. atau mendapatkan benefitnya. Jangan Betul. sampai upgrade tapi rasanya sama atau enggak malah downgrade dari segi betul. suara atau enggak segi fitur-fitur. Pak, sedikit keluar dari konteks. JSL Car Multimedia ini adalah brand yang selalu kan mengedepankan spesifikasi itu nggak mentok di RAM dan ROM ya Pak ya? Betul. Kemudian konsep seperti itu juga terpakai di produk ini Pak? Pasti. Jadi gini, kita tuh sebenarnya kalau brand dari JSL itu mengutamakan mobil-mobil premium atau mobil CBU ya. Gimana ini ada tingkat keistimewaan atau tingkat kesulitannya ada, keistimewaannya juga ada. Betul. Kesulitannya adalah bagi orang-orang yang belum pernah megang mobil itu Ya. Tapi keistimewaannya daripada ini adalah sangat banyak yang didapatkan ya. Artinya dari sisi dari kualitas, kuantitas, kemudian dari sisi teknologi, kita ini mengutamakan terintegrasi sistem original seperti kayak tadi yang kita bilang di awal ya, seperti power GBL-nya, kameranya, roof monitornya. Kita menjamin itu, insya Allah itu akan tetap bisa berfungsi. Itulah daripada moto brand dari JSL itu Android premium yang terintegrasi dengan sistem original. Nah, jadi itu juga buat note nih ya Pak, para masyarakat pesona audio yang nonton kalau mau upgrade head unit tuh jangan cuma memperhatikan spesifikasinya aja. Betul. Ya kan banyak Pak di luaran sana masyarakat pesona audio yang pengen upgrade tapi yang dipentingin poinnya adalah RAM dan ROM. Enggak juga ya Pak, harus perhatikan juga yang tadi Bapak bilang. Iya betul. Yang terutama itu teknologinya ya, seperti yang terutama di hardware dan software ya. Kalau RAM dan ROM ini kan ibarat kata kayak HP aja lah untuk penyimpanan kan. Tapi kan untuk operatingnya kan ini memerlukan ya seperti kita ibaratkan gini lah. Kita memakai Android ya, Android brand tertentu memang softwarenya sudah canggih, sudah bagus gitu ya. Sama kita memakai Android yang merek yang no brand lah ya gitu. Nah itu kan cuma besar ROM dan RAM-nya doang. Tapi begitu dipakai kan lemot lah, kemudian apa kayak seperti. Nah, brand dari JSL itu insya Allah hal-hal seperti ini jauh lah. Betul. Gitu. Sama kayak di smartphone ya Pak. Betul. Banyak merek smartphone kan di luar sana Pak. Betul. Tapi tetap kita punya pilihan sendiri. Pasti. Nah, JSL Car Multimedia itu konsepnya mau jadi seperti itu. Mungkin banyak di luar sana ya jenis Android. Tapi yang jadi pilihan ya JSL Car Multimedia. Betul. Karena JSL Car Multimedia ini memang ya topnya di mobil-mobil premium lah ya. Apa ya kemarin ya Pak atau JSL Car Multimedia? Ada solusi. Favoritnya Car Entertainment mobil premium. Betul. Oke. Nah, itu barusan udah dibahas lengkap tuh sama Pak Jasum. Produk yang hadir line up baru dari Alphard Gen 2 NH20 dari JSL Car Multimedia dengan ukuran layar 11,6 inci, support fitur original dan AC-nya yang baru ya tampilannya. Nah, terakhir nih, buat Pak Jasum, ada gak sih Pak tips dan triks buat teman-teman nih, khususnya saya pagerin di mobil NH20 nih Pak, yang pengen upgrade head unit itu harus apa dulu nih Pak? Yang pertama jangan melihat serupa ya, karena serupa belum tentu sama. Artinya serupa tampilannya, tapi kan belum tentu isinya. Setuju, nah itu yang harus diperhatikan. Kedua yang perlu ditanyakan adalah, kalau memang mobil-mobil ini punya spek spesifik, jadi artinya kalian perlu ditanyakan apakah terintegrasi dengan sistem original atau tidak, ataukah power GBL-nya berfungsi atau tidak, atau roof monitornya berfungsi tidak, atau kamera berfungsi tidak. Ini yang harus pertama-tama ditanyakan. Kalau dia tidak bisa menjawab, artinya dia hanya bisa jualan doang. Ya. Beda dengan brand dari JSL atau yang sudah bekerja sama dengan Pesona Audio. Kita bukan paham tentang tentang produknya aja, tapi kita juga paham tentang teknikalnya, kita paham tentang pemasangannya. Jadi kalian pasang di Pesona Audio dengan brand JSL itu bukan sekedar mendapatkan produk, tapi mendapatkan edukasi cara pemakaiannya. Iya, itu dia. Jadi intinya adalah ini ya Pak. Jadi kita tuh bukan produsen yang hanya JSL ini bukan cuma produsen yang hanya menjual barang. Iya, bukan cuma jual barang, tapi kita mengerti tentang barang itu. Betul, dari softwarenya, hardwarenya. Betul. Nah, itu sekarang sih yang paling penting, Pak. Karena ya setuju sekali sama perkataan Bapak ya. Tadi ya kita ngomongin masalah smartphone banyak, Pak. Betul. Tetap aja kita punya pilihan sendiri. Betul. JSL ini mau seperti itu ke depannya, Pak. Insya Allah. Banyak head unit Android, tapi pilihannya JSL Car Multimedia. Oke, terima kasih Pak Jasum sudah mau ditanya-tanya dan sudah mau mereview line up terbaru produk dari JSL Car Multimedia Alphard Gen 2. So, buat teman-teman yang punya mobil Toyota Alphard Gen 2 bisa langsung kontak kami ke nomor yang ada di bawah ini, atau gak pengen dipasangin yang model seperti ini langsung juga boleh dikontak karena bakal ada harga khusus dan harga spesial bagi yang menonton videonya sampai selesai.
Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Terima kasih Pak Jasum.